Yang kami ketahui berdasarkan surat perintah jam intel, kami sudah melakukan pemetaan pool data, pool bucket, dimulai dari Kediri, pusatnya LDI, kemudian ke Solo, kemudian juga ke Cilacap, hingga kami ke daerah Manado, daerah Ternate. Kami belum menemukan hal itu. Dan juga kalau dibersihkan, kan itu sebagian rukun iman, kebersihan itu. Kenapa harus teraniaya? Apa yang eksklusifnya? Yang penting masjid tempat beribadah, siapapun bisa beribadah di sana. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya yang penting kita bagaimana melakukan ibadah dengan baik dan benar. Keragaman itu yang disampaikan, silakan. Organisasi lain punya metode lain, organisasi lain punya metode lain, ataupun LDI punya metode lain, ya silakan aja. Yang penting tidak ada di situ berbicara tentang penodaan agama. Kalau penodaan agama tentu undang-undang mengatur. Pasal 156 mungkin KUHP bisa diterapkan dan undang-undang lain. Saya rasa begitu. Persatuan yang telah disampaikan Pak Ketum bahwa Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini adalah merupakan bingkai dari nilai-nilai ketuhanan maupun sila-sila lain, baik keadilan maupun kerakyatan. Banyak sekali. Kebetulan Direktorat B, yaitu Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, ini kan berbicara tentang pengawasan aliran kepercayaan, pengawasan keagamaan maupun penodaan agama. Sini LDI bergerak di bidang keagamaan. Tentu ini adalah bagian daripada suatu nilai-nilai kebangsaan yang ada pada Undang-Undang Dasar 45 yang diamanatkan dalam pasal 28 maupun pasal 29. Tentunya bangsa Indonesia, semua warga negaranya mempunyai hak untuk beribadah. Begitu juga yang silakan keberagaman yang dikatakan Pak Mental tadi, asal jangan membuat keragaman itu jadi perbedaan, tetapi ada NKRI di sana. 4 pilar kebangsaan itu ditanamkan. Sebagai warga negara tetap harus memahami hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan khasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwati fillah, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang menyimak channel ini, insyaallah alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai pada saat ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba beribadah, mencari pahala sebanyak-banyaknya di akhir bulan Ramadan, terutama kaitannya kita untuk mencari keutamaan, yaitu ibadah melebihi dari 1000 bulan. Tetaplah bersemangat dan kita tidak mau kalah ya tentunya dalam berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya yang akan mendatangkan insyaallah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ma'asyiral muslimin yang menyimak channel ini, Anda kembali mengupload ya video ini karena Anda kembali tergugah dalam satu postingan yang tadi mungkin sudah kita saksikan bersama, di mana beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Islam Jamaah bersama jajarannya mengunjungi Kejaksaan Tinggi di Jakarta, melakukan ramah tamah seperti biasa. Sejak dulu juga seperti itu, mereka melakukan lobby manuver untuk membuat citra yang tetap positif di tengah krisis citra maupun keterpurukan Islam Jamaah di mata masyarakat. Ini tentunya adalah sebagai manuver Islam Jamaah untuk tetap eksis ya, di mana mereka menjaga eksistensi keberadaan atau organisasi tetap jalan.
Ma'asyiral muslimin yang sedikit saya kritisi bahwa tadi ada pendapat dari kalau kita lihat di sini adalah Direktur Sosial Budaya dan Kemasyarakatan ya pada Kejaksaan Tinggi, yaitu Jaksa Agung Muda Ricardo Simanjuntak SHMH. Memang sekilas bahwa pendapat beliau ini normatif juga kita lihat bahwasanya mereka sudah seperti yang disampaikan, tentunya ini juga sedikit menggugah kita, di mana kita yang di daerah ya, tadi disebutkan bahwa kejaksaan sudah melakukan survei di Kediri, kemudian di Cilacap. Kebetulan yang di Cilacap, Ana juga menemui kejaksaan tinggi waktu itu, dan Ana juga menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan yang terjadi sebenarnya di internal Islam Jamaah ya. Jadi hasilnya ya, setelah dia melakukan roadshow ya, kejaksaan melakukan roadshow, kemudian di Manado tadi seperti yang disampaikan, di Cilacap juga, di Solo juga, sebenarnya dia menyimpulkan bahwa Pak Ricardo Simanjuntak tadi menyimpulkan tidak ditemukan hal-hal yang eksklusif ya, atau tidak ditemukan hal-hal yang negatif mengenai Islam Jamaah. Nah, ini yang sebenarnya pesan ini yang perlu kita sampaikan kembali, bahwa semua bukti maupun semua kesaksian maupun keterangan ya, itu sudah kita sampaikan. Di Solo sudah, kemudian di Cilacap kemarin kita temui perwakilan Kejaksaan Tinggi yang beliau juga melakukan investigasi di kota Cilacap, dan Ana kebetulan bertemu langsung dengan beliau, dan kita sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan dinamika Islam Jamaah yang ada di masyarakat, bahwa memang di Islam Jamaah itu terjadi penyimpangan, kemudian terjadi persekusi, kemudian mereka mempunyai kepahaman yang menyimpang, sudah kita sampaikan semua. Dan kalaupun nanti dibungkus dengan kalimat seperti tadi yang disampaikan, bahwa dia hanya menyoroti masalah untuk mengepel maupun istilahnya bisa setiap organisasi mempunyai hak untuk menjalankan organisasinya dan cara ibadahnya mereka sendiri-sendiri. Nah, ini saya kira hal ini adalah pernyataan yang normatif ya, artinya bisa ini hanya suatu strategi ya, suatu strategi karena saat ini sedang dilakukan pengkajian lebih mendalam. Juga bisa juga ini sebagai yang bersangkutan ini juga belum mengetahui nih, belum terinformasi mengenai kemarin yang kita submit dari beberapa kota, khususnya yang kita sampaikan dari mantan-mantan Islam Jamaah. Berbeda halnya dengan statement berikut ini yang disampaikan oleh dari Kejaksaan Tinggi juga, disampaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bidang intelijen, yaitu Bapak Dr. Mas Yudi SHMH. Kita simak coba pernyataan atau statement Pak Mas Yudi berikut ini. Tataran bawah saya juga sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu kita harus tegas gitu. Sekarang ini terus terang saja, saya nggak tahu apakah karena ini memang juga karena ini juga para pemerintah ini menjaga supaya dalam arti menjaga karena ke arah politik atau kan, tapi kalau saya sebenarnya praktis, kalau yang sudah keterlaluan kayak begitu dan berulang-ulang kali melakukan, saya sebenarnya juga perlu dilakukan penegakan hukum represif seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga sependapat juga sebenarnya sama Pak Sekjen tadi, seperti LDI itu juga sebenarnya menjadi atensi khusus. Benar dia kalau diundang koordinasi, saya sebagai beberapa kali menjadi kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, kalau dia audit ya dia yang manis-manis saja, bahkan dia yang normatif-normatif ada. Tapi pada saat saya ke daerah, saya melihat situ, itu hal-hal yang di ini tuh masih dilakukan. Dia menganggap bahwa seperti orang yang di luar kelompoknya itu bukan Islam ya, di ini terus kita di
apa seolah-olah najis, kita sholat di situ, pun sholat aja di situ gitu kan, di apa dipel lagi, dipel nggak apa-apa, tapi kalau dipel tujuannya bahwa kita dianggap najis kan itu kan suatu penghinaan ya, kalau menurut saya gitu. Saya sampaikan itu. Jadi sebenarnya saya juga setuju, makanya saya juga setuju Prof, nanti kita semakin sering kita diskusi terhadap, kalau Bapak tadi menyatakan juga bahwa sebenarnya seperti apa sih yang sesat itu, tadi Pak Sekjen sudah sangat gamblang sekali, saya juga baca itu dengan 10 kriteria yang bilang sesat itu, hanya kita lebih firm, kita menyampaikan kepada masyarakat, kalau masyarakat tahu hal itu supaya lapor ke MUI atau ke kejaksaan, supaya ke kejaksaan itu sebagai bakor pakem. Saya juga sebenarnya apakah benar bahwa mereka yang melakukan itu karena ketidaktahuan? Kalau mengikutnya iya tadi, karena keterpaksaan, karena ketidaktahuan, karena ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang mengajak ini sebenarnya yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, merusak, bisa juga yang tadi merusak akidah juga, tapi juga di lain pihak juga mungkin ini juga merusak negara nih. Jadi sebenarnya kan ya tadi kalau dibilang sesat itu seperti apa, tapi sebenarnya apakah dari sisi agama atau dari sisi negara. Tapi sebenarnya kalau dari pemerintah itu sudah jelas bahwa sebenarnya kita mengharapkan mau aliran kepercayaan atau aliran keagamaan ya, itu harus berpedoman pada 4 titik. Baik, Ma'asyiral muslimin, tadi kita sudah jelas dan gamblang ya, karena Pak Mas Yudi ini sudah menerima atau sudah terjun langsung ke lapangan dan melihat dinamika yang ada di masyarakat, bahwa di dalam Islam jamaah ini memang benar adanya sangat membahayakan, dan kami mendorong MUI maupun kejaksaan untuk segera melakukan tindakan yang tindakan yang aktual dengan melakukan penonaktifan organisasi Islam jamaah ini. Ma'asyiral muslimin, kenapa ini menjadi satu yang urgent menurut kami? Apakah kami adalah barisan sakit hati, ataukah kami merasa tidak dipakai? Tentunya tidak. Beberapa kali yang kita sampaikan, baik kesaksian maupun mungkin beberapa fatwa khususnya untuk kejaksaan, yaitu di tahun 71 dan di 2004. Coba antum bisa lihat di video Ana sebelumnya, yaitu mengenai manifesto Islam jamaah dan pergerakannya. Di video Ana sebelumnya juga kita jelaskan bahwa di tahun 71 dan di tahun 2004 itu sudah dilakukan penonaktifan organisasi Islam jamaah, kemudian mereka melakukan reinkarnasi atau berubah organisasi dari Islam jamaah atau lamkari menjadi saat ini. Ma'asyiral muslimin, kita harapkan kita kembali melakukan, kejaksaan kembali bisa melakukan penonaktifan organisasi ini, karena coba kita lihat cuplikan dari salah satu ustadz berikut ini. Dan yang semisal dengan mereka itu memiliki keyakinan yang berbahaya. Keyakinan mereka itu adalah mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk kita, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan. Nah, ini harus dipastikan dulu ini keyakinannya, karena ini berbahaya ya. Dia akan melakukan mempraktekkan itu manhaj takfir itu di negara ini, dan itu berbahaya ya ikhwah ya. Sebenarnya banyak aliran takfir di negara kita ini, di antaranya LDII, dan dia terang-terangan berbohong di hadapan MUI, mengatakan bahwa kami tidak ada baiat, kami tidak mengkafir-kafirkan selain kelompok kami. Maka ditanya oleh mantan anggota LDII yang hadir dalam persaksian itu di hadapan MUI, yang sekarang dia sudah bertobat, keluar dari LDII. Dia tanya, kenapa kamu kok berbohong di hadapan MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat? Kamu bilang nggak ada baiat, padahal ada baiat. Kau bilang tidak mengkafirkan selain kelompok mereka, padahal mereka mengkafirkan. Kau mengkafirkan. Apa jawaban mereka? MUI kan kafir, jadi kita boleh berbohong sama MUI. Nah, coba lihat ya ikhwah, bahaya LDI ini ya. Itu ya ikhwah, itu saya berteman di Facebook dengan mantan LDI.
Dari mereka saya bisa tahu bagaimana sebenarnya LDI itu. Jadi wa syahida syahidun min ahliha, telah bersaksi dari mereka yang sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat bahayanya Islam jamaah ya, karena mereka yang pertama tadi disampaikan adalah mengkafirkan dan lain sebagainya. Tapi kami sebagai mantan Islam jamaah ingin mendetailkan sebenarnya apa saja yang membahayakan di Islam jamaah, karena kami adalah yang tahu, benar-benar yang tahu seluk-beluk dalam Islam jamaah, kemudian pelakunya juga, kemudian sangat hafal sekali bagaimana pengurus-pengurus organisasi melakukan manuver ya, dan tidak jarang juga mereka juga mengambil langkah-langkah money politik ya, politik uang untuk apa ya, untuk melancarkan mereka ya. Yang pertama adalah hal yang membahayakan dari Islam jamaah, yaitu akidah takfiri yang tadi disampaikan jaksa intelijen juga, bahwa mereka menganut paham takfiri, menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya, kemudian mengambil harta apabila tidak diketahui itu sah karena paham takfiri itu ya. Itu benar-benar terjadi ya. Jadi paham takfiri ini juga, kalau kita melihat cuplikan berikut ini, yaitu cuplikan dari direktur BNPT, yaitu Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid. Kita saksikan pemaparan beliau berikut ini. Oke. HTI, Hizbut Tahrir yang pusatnya di London, Inggris, menganggap rukun agama itu adalah iman, Islam, khilafah, nggak ada ihsannya. NII, LDI tadi seperti diskusikan, NII, LDI itu sempalannya NII ya. Ini hati-hati adik mahasiswa ini banyak yang menjadi sasaran NII ini. NII itu genealoginya DITI Sekartosuwiryo itu loh. Radikalisme juga, terorisme juga. Rukun agama adalah rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad, tidak ada ihsannya. Makanya di LDI itu dianggap sholat belum menjadi kewajiban sebelum mereka berbaiat atau hijrah dari kelompok lain ke kelompoknya. Kemudian jaringan terorisme, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, MIB, Mujahidin Indonesia Barat, Jamaah Ansarul Khilafah dan lain sebagainya, yang masuk dalam kategori DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Apa rukun agamanya? Rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Tidak ada ihsannya. Maka di sini saya sampaikan, saya simpulkan bahwa radikalisme dan terorisme ini sejatinya adalah krisis ihsan, krisis akhlak, krisis spiritual. Toyib itu adalah BNPT pun juga sudah melihat ya, melihat adanya bibit-bibit radikalisme dari Islam jamaah karena takfiri. Ma'asyiral muslimin, antum bayangkan bahwa Islam jamaah itu adalah satu komando. Artinya dia satu perintah dari keimaman langsung dilaksanakan. Kalau perintahnya ini di luar Islam jamaah, itu halal dibunuh, halal darahnya. Apabila mereka sudah mempunyai kekuatan dan saat ini sudah membangun kekuatan, dan apabila kekuatan itu sudah memungkinkan, tidak menutup kemungkinan terjadi pemberontakan atau yang dinamakan terorisme. Nah, memang saat ini karena embrionya masih kecil atau bibitnya mereka belum kuat, nah sebaiknya kita lakukan pencegahan yang masif dan terstruktur, sehingga perkembangan mereka akan semakin kita tekan dan terselamatkanlah akidah umat ini. Yang kedua adalah, ini adalah menyesatkan umat ya. Bahaya Islam jamaah yang kedua, menyesatkan umat dengan paham-paham imamah mereka, dengan paham-paham jamaah surga tidak jamaah neraka.
ya, menggiring umat, mendoktrinasi umat, ya, seakan-akan menjadi organisasi yang paling benar, golongan yang paling benar, dan yang lain golongan di luarnya adalah golongan sesat. Nah, ini hal-hal yang menyesatkan umat yang kita harus bentengi. Ini masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui tentang bagaimana Islam Jamaah ini melakukan manuver-manuver maupun merekrut anggota-anggota dari masyarakat yang pada umumnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang sangat berbahaya juga. Jadi yang ketiga ini adalah penggalangan dana yang terstruktur dan masif, ya. Di dalam Islam Jamaah itu adalah di situ adalah sistem penggalangan dana utamanya, penggalangan uang dari pengikut-pengikutnya yang dibalut dengan kamuflase agama, ya, dibalut dengan ini untuk menebus surga, begitu, ini untuk pembelaan fisabilillah, nah ini untuk membela agama Allah. Nah, ini adalah pemungutan uang, pemungutan pajak atau premanisme yang berkedok agama. Ya, sekali lagi ini adalah premanisme yang berkedok agama. Karena kita lihat bahwa pemungutan pajak seperti 1/10 atau semua anggotanya diwajibkan menyetor setiap bulannya 10% dari penghasilan, dan tanpa dilakukan tanpa mengetahui laporan pertanggungjawaban, ya, atau tidak ada warga Islam Jamaah itu mengetahui dana yang sudah disetorkan itu buat apa, ya, rinciannya buat apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak yang sudah kita saksikan di sana adalah bagaimana uang yang miliaran rupiah setiap bulan dikumpulkan, ya, kemudian hedonisme, baik itu keimaman maupun pengurus-pengurus pusatnya dan lain sebagainya, kemudian aset-aset yang mereka punya, aset perorangan, ya, yang diwujudkan untuk aset-aset perorangan, sehingga suatu saat kalau organisasi ini dinonaktifkan, aset-aset itu tidak bisa teraudit, tidak bisa diambil. Nah, ini adalah salah satu premanisme penggalangan dana yang harus kita audit secara menyeluruh, karena ini adalah dana umat sebenarnya, dana masyarakat umum yang diambil dengan kedok agama. Ini sangat bahaya sekali. Tolong dicamkan, ya, dicamkan, dan sadarlah bahwa antum semua yang masih dalam Islam Jamaah, bagaimana Anda dipalak, ya, atau dimintai untuk untuk menyetorkan uang antum 10% setiap bulannya. Keempat, ya, yang bahaya tentang Islam Jamaah tadi, setelah tadi adalah pengambilan dana, ya, atau pengambilan dana umat dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang keempat ini bagaimana yang terjadi, ya, kaitannya dengan hal-hal seperti persekusi, ya, kemudian penganiayaan, pengusiran, blokade, kemudian pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan famili, penghilangan hak waris, kemudian dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita podcastkan, ya, di channel Ana juga. Beberapa ikhwah yang hijrah itu coba kita lihat, ada yang istrinya diambil oleh pengurus Islam Jamaah, ya, pulang kerja istrinya diambil, kemudian ada yang ditinggal di terminal malam-malam tanpa ada uang, kemudian diusir serta-merta malam-malam diusir, ya, kemudian walaupun itu anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Coba Pak Ricardo Simanjuntak ini, apakah Bapak juga belum melihat ini, dan apakah belum data ini belum sampai ke Bapak, ya? Apakah ini juga seperti tadi Bapak katakan bisa membina persatuan dan kesatuan umat, tidak menimbulkan goncangan di masyarakat? Tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan dari praktek dari takfiri tadi, menghalalkan atau mengkafirkan yang ada di luar Islam Jamaah. Semoga video ini juga tersampaikan kepada beliau, ya, dan sekali lagi tolong dilihat kembali, ya, Pak
khususnya untuk Pak Ricardo Simanjuntak ini, apakah benar ya? Apakah benar Bapak sudah meneliti secara mendalam fenomena yang terjadi? Karena di Cilacap juga kita sudah mensubmit bahwa apa saja yang terjadi, kemudian persekusi semacam apa yang terjadi, dan bukti-buktinya juga sudah kita submit. Coba bayangkan. Nah, ini kita harapkan kejaksaan tetap komit dan tidak tidak terbuai dengan normatif-normatif atau lobby-lobby yang dilakukan Islam Jamaah. Itulah sesungguhnya yang terjadi, seperti tadi yang disampaikan Ustadz, bahwa mereka mengkafirkan, dan mengkafirkan bukan hanya yang di luar jamaah, termasuk MUI dikafirkan. Tapi penghasil muslimin itu yang bahaya-bahayanya, dan mungkin bahaya yang kelima yang bisa saya sampaikan di sini sebagai mantan Islam Jamaah, yaitu adalah sifat keangkuhan, kesombongan, merasa ilmunya paling tinggi, merasa surga sendiri yang lain neraka, sehingga menimbulkan meremehkan manusia yang ada di luar. Sehingga banyak sekali ya keyakinan dalam Islam Jamaah itu, berulang kali saya sampaikan, ilmu yang ada di luar Islam Jamaah itu ngawur, tidak sah ya, percuma beramal, pasti masuk neraka. Bahkan mengatakan bahwa ulama-ulama di luar itu hanyalah goblok maupun khianat dan lain sebagainya. Ini adalah provokasi-provokasi yang mereka sampaikan. Kemudian ini adalah hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Semoga kejaksaan semakin jeli melihat ini, memeriksa kembali hal-hal yang kaitannya dengan ideologi maupun tujuan dari Islam Jamaah. Jangan sampai hanya normatif saja, ketua umumnya datang melakukan ramah tamah, silaturahmi dan lain sebagainya, menyampaikan wawasan kebangsaan, tetapi aktual di lapangannya adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan pemalakan-pemalakan, melakukan bibit-bibit, mengembangkan bibit-bibit radikalisme yang akan memperpecah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu saja pesan Ana, khususnya kepada otoritas di negara ini, baik MUI, kejaksaan maupun masyarakat yang ada pada umumnya. Sekali lagi kami menyuarakan bahwa Islam Jamaah sangat berbahaya, bahaya laten yang sangat harus kita segera lakukan tindakan pencegahan. Semoga ini adalah langkah dakwah kami yang tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya meluruskan, karena kita sesungguhnya mencintai mereka yang menjadi korban, yang di bawah. Mereka penganut-penganutnya adalah keluarga kami, mereka penganut-penganutnya adalah teman-teman kami, kolega kami, Pak De Bude kami, saudara kami, adik kami, dan orang-orang yang kami kasih semuanya. Semoga antum semua segera bisa berhijrah. Sekian yang Ana sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.